bersama Mr. Dave. Hari ini kita akan mempelajari materi PJOK tentang kebugaran jasmani. Ayo, siapa yang masih belum bersiap diri? Segera persiapkan diri kalian, cari tempat duduk yang nyaman. Mari kita belajar bersama-sama. Dan Pak Davi tetap berpesan, patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dan jangan lupa lakukan pemanasan terlebih dahulu saat akan melakukan aktivitas olahraga. Yang terakhir, kalian dianjurkan untuk tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas olahraga. Baiklah anak-anak, kita mulai materinya. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai pada materi inti kita pada hari ini, yaitu kebugaran jasmani untuk kelas 7, 8, dan 9. Di kelas 7 kita akan mempelajari berbagai macam gerak dasar dalam kebugaran jasmani. Sedangkan di kelas 8 kita mempelajari kombinasi-kombinasi gerak daripada kebugaran jasmani, sedangkan di kelas 9 kita sudah masuk di variasi gerak. Baiklah, kita lanjutkan. Hari ini terdapat 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama terkait dengan definisi. Kemudian kita akan mempelajari 10 komponen fisik dalam kebugaran jasmani. Lalu ragam latihan. Yang terakhir penugasan. Nanti ini penugasannya dalam bentuk soal ya. Kita akan menjawab beberapa macam soal latihan nanti di terakhir. Definisi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan suatu kondisi tubuh manusia di mana saat melakukan banyak aktivitas tidak mengalami kelelahan yang berarti. Aktivitas ini juga bisa exercise, maksudnya ya, berlatih. Dia tidak mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cukup energi untuk aktivitas berikutnya. Jadi tidak mudah lelah ya. Salah satu indikator daripada seseorang yang bugar adalah tidak mudah lelah, memiliki kondisi tubuh yang prima. Kebugaran memiliki kata lain fitness. Sedangkan kebugaran jasmani kata lainnya adalah physical fitness. Ada sebuah kasus ini. Sekarang sedang marak yang namanya nge-gym. Pasti anak-anak tahu ya, di sekeliling kalian atau di sekitar lingkungan rumah kalian ada fasilitas olahraga yang biasa kita kenal dengan gym atau fitness center. Nah, saat ini gym atau fitness center ini banyak orang menggunakan untuk membentuk tubuh agar lebih berotot. Padahal prinsip daripada nge-gym atau berolahraga di fitness center bukan itu sebenarnya. Gym atau fitness center ditinjau dari nama tempatnya saja sudah dapat terlihat ya, fitness center. Fitness adalah kebugaran, sedangkan center pusat. Jadi fitness center itu pusat kebugaran. Harusnya orang pergi ke fitness center tujuan utamanya adalah untuk melatih kebugaran tubuh mereka. Otot yang terbentuk daripada
latihan tersebut merupakan bonusnya. Seperti itu anak-anak. Lalu kita lanjut ke level. Ya. Seseorang manusia yang hidup memiliki level hidup. Ya. Ketika kita melatih kebugaran tubuh dengan baik, maka level tubuh kita akan ada di bugar. Sedangkan ketika kita berada di level ini, di level bugar ini, ketika imunitas tubuh kita menurun, maka kita akan turun menjadi sekedar sehat. Beda halnya dengan seseorang yang tidak melatih dirinya sama sekali, tidak melatih kondisi fisiknya. Dia akan berada di level sehat. Pak, saya tidak sakit, saya biasa-biasa saja. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terkadang saya sering merasa kelelahan. Berarti kalian hanya sekedar sehat. Nah, ini cukup berbahaya anak-anak. Ketika kalian hanya sekedar sehat, lalu imunitas tubuh kalian turun, maka kalian akan menjadi sakit. Nah, sakit ketika semakin turun imunitas tubuhnya, maka seseorang itu akan meninggal. Nah, penting bagi kita untuk melatih level hidup atau level tubuh kita, sehingga kita tetap terus berada pada level yang maksimum, yaitu bugar. Lalu kita akan belajar 10 komponen fisik. Kita akan kupas satu persatu dari 10 komponen fisik ini. Yang pertama adalah daya tahan atau endurance, kedua kecepatan atau speed, lalu ketiga reaksi atau reaction, yang keempat kekuatan atau strength, yang kelima kelenturan atau flexibility, yang keenam daya ledak atau power, ketujuh koordinasi atau coordination, kedelapan keseimbangan atau balance, yang kesembilan ketepatan atau accuracy, dan yang ke-10 kelincahan atau agility. Kita akan bahas yang pertama, yaitu daya tahan atau endurance. Apa sih daya tahan atau endurance ini? Sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Sehingga endurance ini adalah satu bentuk perwujudan daripada ketahanan tubuh, ya. Jadi semakin kita tahan terhadap suatu gerak, ya, maka endurance kita dapat dikatakan baik. Daya tahan dibagi menjadi dua, yaitu daya tahan kardiorespiratori atau daya tahan kerja jantung dan daya tahan otot. Ya. Pak Davin ulangi. Jadi daya tahan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah daya tahan kardiorespiratori atau daya tahan jantung. Lalu yang berikutnya adalah daya tahan otot. Daya tahan jantung bisa kita latih dengan cara berlari dengan kecepatan sedang, menempuh jarak yang cukup jauh. Jadi kecepatan kita konstan, tidak sangat cepat dan juga tidak sangat lamban. Ini akan bisa melatih daya tahan kardiorespiratori kita atau daya tahan kemampuan jantung untuk memompa darah secara
konstan. Semakin daya tahan kardiorespiratori ini baik, maka semakin baik pula kita dalam melakukan aktivitas yang di sana terdapat endurance yang menggantungkan pada daya kerja sistem jantung. Bisa dipahami sejauh ini? Untuk daya tahan otot, maka kita bisa berlatih mengangkat beban dalam waktu yang cukup lama. Ya. Kita lanjut. Kecepatan atau speed. Sebuah kemampuan tubuh untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu yang sesingkat mungkin. Cara melatihnya sudah jelas ini ya. Sprint atau lari cepat, bisa 50 meter, bisa 100 meter ya. Semakin cepat kita berpindah, maka semakin baik pula speed atau kemampuan kecepatan kita. Reaksi atau reaction. Kemampuan tubuh untuk menjawab suatu rangsang secepat mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Cara melatihnya. Melakukan gerak start saat berlari. Jadi, di dalam reaksi ini kita juga bisa memadukan konsentrasi di dalamnya. Semakin konsentrasi kita baik, maka reaksi kita juga akan semakin baik. Dalam hal ini, Pak Davin berikan contoh melakukan gerak start saat berlari. Ketika kita bisa berkonsentrasi dengan baik, saat pemberian aba-aba bersedia, siap, ya, ketika aba-aba ya terdengar, maka disinilah reaction ini berfungsi. Semakin tepat dengan aba-aba kita mulai berlari, maka reaksi kita semakin baik. Demikian anak-anak ya. Kita lanjut. Kekuatan atau strength merupakan suatu kemampuan sekelompok otot dalam tubuh melawan beban dalam suatu usaha pada kurun waktu yang lama atau kurun waktu yang ditentukan. Misalnya kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu yang lama. Atau langsung saja kita cara melatihnya. Yang pertama, dengan mengangkat beban eksternal, beban dari luar, ya. Mengangkat sesuatu yang berat agar otot tubuh kita memiliki kekuatan dalam kurun waktu yang ditentukan. Misalkan kita mengangkat barbel dalam waktu 1 menit, ya. Kita bisa kuat mengangkat berapa kali. Dan juga di sini kita akan belajar kekuatan atau mengangkat beban yang dimana bebannya ini dari internal, yaitu mengangkat dan menahan beban tubuh sendiri. Pergerakannya seperti apa? Untuk melatih otot lengan, kita bisa gunakan push up. Untuk melatih otot perut, kita bisa gunakan sit up dan plank. Untuk melatih otot tungkai, kita bisa pergunakan squat thrust dan seterusnya. Kita akan berikan penjelasannya yang lebih detail nanti, ya, di video. Kita lanjut. Kelenturan atau flexibility. Kemampuan sendi tubuh untuk melakukan gerak dalam ruang jangkau yang luas. Misalnya gerakan split, kayang mencium lutut.
Jadi penting bagi kita untuk memiliki kelenturan yang baik agar kita juga tidak mudah untuk terjadi cedera, ya. Cara melatihnya ini, mencium lutut ini salah satunya. Semakin kita bisa meluaskan ruang jangkau gerak sendi kita, maka kelenturan tubuh juga akan semakin baik. Daya ledak atau power, kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam waktu yang singkat kita mempergunakan kekuatan maksimum, ya, dari sebuah otot. Cara melatihnya bisa melakukan gerakan lompat pagar. Ini jika kita ingin mempergunakan otot tungkai secara maksimum, ya. Otot tungkai kita jika ingin dipergunakan secara maksimum, maka cara melatihnya adalah melakukan gerak lompat pagar. Jika kita ingin kekuatan otot yang lain, ya, misalkan otot lengan, bisa juga dilakukan gerak memukul, ya, agar otot lengan kita memiliki daya ledak yang terlatih. Koordinasi atau coordination. Koordinasi merupakan suatu kemampuan biomotor, ya, yang sangat kompleks. Koordinasi erat hubungannya dengan kecepatan, kekuatan, daya tahan, fleksibilitas. Jadi, koordinasi ini kemampuan biomotorik yang sangat kompleks, merupakan perpaduan dari beberapa macam komponen fisik, ya. Sangat penting untuk mempelajari dan menyempurnakan teknik dan taktik dalam sebuah cabang olahraga. Jadi koordinasi ini penting untuk dikuasai. Dengan kata lain, ya, koordinasi adalah kemampuan untuk mengkombinasikan beberapa gerakan tanpa ketegangan dengan urutan yang benar dan melakukan gerakan yang kompleks secara mulus tanpa pengeluaran energi yang berlebihan. Cara melatihnya dengan melakukan pos gerakan. Juga lempar tangkap bola dapat juga melatih koordinasi antara mata dan tangan. Keseimbangan atau balance. Dalam konteks kebugaran jasmani, keseimbangan berarti kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Cara melatihnya: melakukan gerakan pesawat terbang, atau juga bisa kita melakukan berdiri dengan satu kaki. Keseimbangan tubuh ini cukup menentukan. Ketika kita beraktivitas apapun itu, tidak hanya olahraga, ketika keseimbangan tubuh kita baik, maka kita tidak akan mudah jatuh. Yang kemudian jika kita terjatuh, maka kemungkinan untuk terjadinya cedera semakin tinggi. Maka perlunya kita melatih keseimbangan tubuh. Ketepatan atau akurasi. Kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak, ya, atau sesuatu serangan sesuai dengan tujuannya. Atau kita juga bisa memakai kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Jadi ketepatan ini kaitannya dengan sasaran. Sasaran apa yang akan kita tuju? Misalkan cara melatihnya dalam olahraga panahan. Nah, ini kan kita membutuhkan ketepatan yang luar biasa agar anak panah kita bisa mencapai ke sasaran yang kita inginkan, ya. Tentunya dengan latihan berulang kali,
ya, agar mencapai sebuah feeling yang kemudian ini menjadi sebuah ketepatan. Melempar bola tenis mengenai sebuah sasaran juga bisa. Dalam olahraga basket misalkan, free throw. Nah, ini juga bisa, ya. Ketepatan tembakan kita menuju ke ring atau 3 point. Ya, 3 point shoot juga bisa. Caranya juga dengan dilakukan berulang kali agar ketepatan ini terbentuk, ya. Erat kaitannya dengan ketepatan adalah feeling. Lanjut kita ke kelincahan atau agility. Kemampuan seseorang untuk bergerak dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan merupakan kombinasi kecepatan, kekuatan, reaksi, keseimbangan, fleksibilitas, dan koordinasi neuromuskuler. Cara melatihnya: melakukan berbagai macam jenis latihan dengan agility leader atau biasa kita kenal dengan leader drill. Anak-anak sekalian, masih penasaran dengan berbagai macam bentuk latihannya, bukan? Mari kita ikuti video yang berikut ini. Up tepuk bahu dan decline push up. Pertama-tama, saat kita melakukan push up tepuk bahu, yaitu lakukan push up. Setelah kalian melakukan push up, tepuk bahu kalian dengan salah satu tangan kalian. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali, tangan kanan dan tangan kiri. Dan pada saat kalian melakukan decline push up, kalian memerlukan alat bantu kursi atau alat bantu lainnya. Pastikan posisi kaki kalian di atas kursi dan tangan di lantai, kemudian lakukan gerakan push up. Push up diamond dan push up tangan lebar. Pada saat kalian melakukan push up diamond, letakkan kedua tangan kalian berdekatan dan bentuk simbol berlian dengan jempol serta jari telunjuk. Kemudian lakukan gerakan push up. Push up tangan lebar.
Berbeda dengan push up standar, push up lebar ini mengharuskan kedua tangan kalian tidak sejajar dengan bahu alias lebih lebar. Sentuh tumit dan crunch perut. Pertama kali pada saat kita melakukan sentuh tumit, yaitu dengan cara berbaring di lantai dengan kedua kaki ditekuk serta kedua tangan diletakkan di samping. Lalu angkat perlahan tubuh bagian atas dari lantai dan sentuhlah tumit kalian dengan tangan secara bergantian. Lakukan gerakan ini selama 10 kali. Pada saat kalian melakukan crunch perut, yang pertama berbaringlah di atas matras. Yang kedua, tekuk lutut, telapak kaki menumpu pada matras dengan posisi sejajar dengan lutut atau bisa agak direnggangkan. Yang ketiga, luruskan tangan dan letakkan di atas kepala. Yang keempat, angkat tubuh bagian atas. Ambil nafas setiap kali kalian mengangkat tubuh. Yang kelima, kembali ke posisi semula, hembuskan nafas saat kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan crunch perut sebanyak 10 kali. Jamlang dan jumping jack. Pada saat kalian melakukan jamlang, yang pertama mulai dengan posisi split. Dengan kedua tangan diletakkan di depan dada. Badan tegak lurus dan kedua lutut tertekuk 90 derajat. Pusungkan dada dan turunkan lutut ke belakang. Lompat sekuat tenaga sambil mengganti posisi kaki saat di udara dan mendarat dalam posisi lunge dengan kaki lainnya di depan. Ulangi dan ganti posisi kaki pada setiap lompatan. Jumping jack. Cara melakukan jumping jack. Yang pertama, berdiri tegak lurus dengan kaki menempel dan rapatkan tangan ke bawah di sisi kanan dan sisi kiri kalian. Dalam satu gerakan, lompatkan kaki kalian ke samping kanan dan kiri hingga kaki terbuka lebar dan angkat tangan kalian di atas kepala. Baik anak-anak, setelah menyaksikan video tersebut, kita akan kupas terkait dengan aktivitas latihan menuju kebugaran jasmaninya. Terdapat 3 poin. Dari video yang telah kalian lihat, kalian harus menentukan 3 poin ini agar kebugaran jasmani dapat tercapai. Yang pertama adalah intensitas latihan. Dosis latihan yang harus dilakukan seseorang berdasarkan training zone, yaitu batasan latihan berdasarkan denyut nadi yang telah ditetapkan dan dianggap aman. Untuk menghitung rumus yang digunakan dalam denyut nadi maksimal adalah 220 dikurangi usia. Nah, jika usia kalian adalah 13 tahun, ya, maka 220 dikurangi 13 tahun tadi, ya. Jadi berapa? 207. Maka denyut nadi maksimal kalian, jadi saat melakukan olahraga, kemudian di sela-sela kalian melakukan olahraga ini, kalian ukur denyut nadi kalian dengan cara cek di pergelangan tangan atau di bawah leher, ya, di sekitaran leher. Kalian cek dalam 1 menit berapa jumlah denyut nadi kalian, ya, atau dalam 30 detik juga bisa, ya. Apakah telah mencapai 207 tadi atau masih di bawahnya, ya. Kalau sudah lebih dari 207, maka hentikan latihan kalian karena itu sangat berbahaya. Kalian bisa jadi
kolaps atau pingsan dan seterusnya. Lalu setelah kita menentukan intensitas latihan kita tentukan frekuensi latihan. Ya, kalian bisa berlatih gerakan-gerakan yang sudah ditampilkan di video tadi berapa kali dalam 1 minggu, ya. Bisa 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu, tergantung daripada kalian menyusun frekuensi latihan kalian, menyesuaikan dengan aktivitas kalian. Yang ketiga, lama latihan. Waktu yang digunakan dalam 1 kali latihan. Ya. Bisa mulai dari 15 menit sampai 60 menit. Jika sudah 60 menit ini kalian hitung denyut nadi maksimal kalian mencapai batasnya, misalkan tadi usia 13 tahun, maka batas atasnya adalah 207, maka hentikan di 60 menit ini. Jika lewat dari 60 menit, 90 menit misalkan, masih 190, masih bisa kalian teruskan latihan kalian. Ternyata dari minggu ke minggu, lama latihan kalian semakin bertambah. Itu menunjukkan kebugaran jasmani kalian mulai membaik atau sudah mulai terlatih. Berikutnya adalah komponen kebugaran jasmani berhubungan dengan kesehatan. Komposisi tubuh, persentase relatif dari lemak tubuh dan massa tubuh. Kita bisa menghitungnya melalui indeks massa tubuh, yaitu berat badan kita dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter. Yang kedua adalah persentase lemak tubuh, perbandingan antara lemak tubuh dan berat badan yang diperoleh melalui rumus tertentu berdasarkan pengukuran ketebalan lemak dengan skin fold. Skin fold ini sebuah alat seperti penjapit, ya, yang mengukur ketebalan lemak tubuh. Dia bisa mengukur ketebalan lemak yang ada di perut, di lengan atas, ya, dan seterusnya. Nah, Pak Davin memiliki sebuah permainan yang ini tentunya kalian untuk kelas 8 dan 9 sudah mengenal ini. Tapi untuk adik-adik kalian di kelas 7, ya, anak-anak kelas 7 masih belum mengenal, maka Pak Davin perkenalkan ini. Salad pinnes. Wah, namanya kok menakutkan, Pak. Salad pinnes. Biasanya kan salad sayur, ya kan? Atau salad buah. Ini salad pinnes, ya. Mengerikan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah snack and ladders for physical fitness. Jadi salad pinnes adalah sebuah singkatan dari snack and ladders for physical fitness. Permainan ini merupakan bentuk dari penerapan latihan komponen kebugaran jasmani, di mana menggunakan media papan permainan, matras, serta dadu. Di dalam papan permainan ini terdapat aneka gambar tugas gerak. Kalian bisa lihat di sini, ya. Yang ini juga. Di dalam papan permainan ini terdapat tugas gerak, mulai dari push up, sit up, squat jump, kemudian ada plank, ada lari ketahanan, ada sprint. Ya, di sini semuanya lengkap. Aneka gambar tugas gerak ini telah disesuaikan dengan 10 komponen kebugaran jasmani yang nantinya dipraktikkan oleh siswa, ya. Kalian bisa amati ini. Sangat seru permainan ini. Nanti Pak Davin akan tunjukkan videonya. Sekarang cara bermain, ya, cara bermainnya. Bentuk 2 kelompok yang berbeda, tim A dan tim B. Kemudian masing-masing kelompok membagi tugas. Ada 1 siswa sebagai pelempar dadu, ada 1 siswa sebagai pion. Pion ini yang berdiri di atas papan permainan, ya. Dan yang lain sebagai target tugas gerak, ya.
Jadi tim A memiliki pemain yang bertugas sebagai pelempar dadu, sebagai pion, dan sebagai target tugas gerak. Tim B juga sama. Setelah seluruh siswa mendapatkan perannya, ya, peran di masing-masing dalam kelompok, permainan dapat langsung dimulai. Siswa pelempar dadu dari tim A dan tim B menentukan siapa yang mendapat giliran pertama untuk melempar dadu. Caranya bagaimana? Caranya dengan adu besar angka dadu. Dadu dilempar dan tim dengan angka dadu terbesar mendapat giliran pertama untuk jalan, ya. Dadu dilempar, kemudian pion melangkah mengikuti jumlah angka dadu yang muncul. Kemudian tepat pada papan gambar yang dipijak oleh pion tersebut terdapat tugas gerak yang harus dilakukan oleh target tugas gerak pada kelompok tersebut. Ini pion sekaligus pelempar dadu juga mengikuti tugas geraknya. Jadi tidak hanya yang dikenai tugas gerak, tapi semua dalam satu kelompok mengikuti tugas gerak tersebut. Misalkan ini dadu dilempar, Pak Davin tim A misalkan, dadu dilempar, ternyata keluar angka 2. Pionnya jalan, angka 2 ternyata di sana gambarnya adalah push up 10 kali. Maka seluruh anggota tim A melakukan push up sebanyak 10 kali dan seterusnya. Kegiatan tersebut berulang hingga pion berhasil memasuki area finish. Kotak di nomor terakhir, misalkan kita buat ini ada 25 kotak, maka di nomor 1 itu start dan di nomor 25 adalah area finishnya. Tim yang dapat memasuki area finish terlebih dahulu yang keluar sebagai pemenang dan berhak atas reward dari guru, sedangkan tim yang kalah mendapat reward dari tim pemenang, ya. Jadi tidak ada punishment di sini, kita berikan reward, hadiah. Tim yang menang dapat hadiah dari Pak Davin, sedangkan tim yang kalah hadiahnya dari tim yang menang. Jadi tim yang menang bisa memberi hadiah pada tim yang kalah. Hadiahnya berupa apa, Pak? Ya, apapun itu bisa. Oh, ternyata tim pemenang ingin tim yang kalah menyanyi, atau inginkan tim yang kalah melakukan aktivitas apa, bisa ditentukan pada saat bermain. Cukup seru permainan ini, anak-anak. Jadi semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan aktivitas ini kembali di sekolah. Nah, ini adalah dokumentasi saat melakukan aktivitas salat pines. Diawali dengan pemanasan terlebih dahulu tentunya, kemudian kita mulai permainannya. Jadi Pak Davin sediakan matras untuk kalian push up, sit up, back up, ya, agar kalian tidak sakit saat bermain. Sedangkan untuk aktivitas yang tidak memerlukan bantuan matras ada di lapangan, misalkan squat thrust, squat jump, ya, lalu lari ketahanan, beberapa kali mengitari lapangan, ya, kemudian lari sprint dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video permainan salat pines yang berikut ini. Ayo gantian. Gantian ya. Tangan di belakang kepala. Cek, tunggu dulu. Awas. Satu. Dua.
lakukan untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebugaran jasmani. Lakukan sendiri di rumah. Tetap perhatikan zona aman kalian. Jangan melakukan jika di sekeliling kalian ada benda-benda tajam dan sejenisnya. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tetaplah menjadi bugar dan selalu berbahagia di masa pandemi ini. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.